Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah rekayasa pondasi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pondasi turap. Nah, pondasi turap ini apa? Seperti teman-teman sudah pelajari di dua jenis pondasi sebelumnya, yaitu pondasi telapak dan pondasi sumuran atau kaison. Nah, ini kalau pondasi itu kan dua jenis itu utamanya adalah dia bebannya kebanyakan untuk mengakomodir beban vertikal, baik akibat beban internal berat sendirinya ataupun beban eksternal akibat lalu lintas ataupun beban-beban luar yang lainnya. Nah, kali ini terkait dengan pondasi turap ini lebih cenderungnya nanti beban yang diakomodir dominannya adalah beban lateral atau horizontal. Tidak lagi, memang ada beberapa yang digunakan untuk beban vertikal tapi itu minim sekali. Dan ini kita kasusnya adalah sekarang beban lateral atau horizontal. Nah, sehingga kira-kira perbedaannya apa? Konsep, baik dari konsep dasarnya, nanti konsep perencanaannya, pelaksanaannya, sampai pengawasannya kira-kira berbeda dengan pondasi dua jenis yang kemarin atau seperti apa. Nah, kita akan lihat satu persatu di dalam materi kali ini. Nah, ini yang pertama yaitu terkait definisi dan konsep dasar dari pondasi turap. Mungkin dari definisi dulu, ya ini pondasi turap atau kadang orang menyebutnya adalah sheet pile. Sheet pile ini karena dia bentuknya, kalau pile ini kan sebenarnya tiang ya. Sheet ini lembaran, jadi tiang-tiang yang bentuknya dia lembaran karena memang bentuknya sangat tipis dibandingkan dengan panjangnya, sehingga dinamakan adalah sheet pile ini kalau bahasa luarnya. Kalau di kita bisa disebutnya sebagai turap, yaitu suatu konstruksi yang tersusun atas tiang-tiang turap tadi yang tipis, digabungkan merapat antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini jadi dia intinya adalah digabungkan merapat satu dengan yang lain, di mana nanti di kepala tiang turapnya itu dapat saja dihubungkan secara kaku dengan menggunakan capping atau balok pengunci supaya dia bekerjanya bersama-sama, sehingga nanti akan diperoleh daya dukung vertikal dan tahanan lateral yang cukup. Jadi ini selain tadi memang dominasinya di sini adalah yang dimanfaatkan tahanan lateral ya, tapi juga tidak memungkiri dukungan vertikal juga bisa didapatkan karena ini termasuk ke dalam pondasi yang cukup dalam. Oke, stabilitas konstruksi nantinya didapatkan akibat jepitan pada tanah dan konstruksi angkur yang digunakan untuk mengikat. Jadi tadi daya dukung vertikal maupun lateral itu didapatkan karena adanya efek jepitan di dalam tanah. Dan juga nanti ada lateral ini dibantu dengan perkuatan angkur. Oke. Nah, struktur ini, turap ini lazim digunakan pada lokasi-lokasi tebing. Nah, biasanya perlindungan jalan raya, tebing jalan raya ini bisa dipakai. Kemudian tebing-tebing sungai yang kasusnya seperti di Jakarta itu kan normalisasi banjir kanal ya. Karena lahannya terbatas sehingga tidak bisa dimungkinkan dengan lereng yang miring atau natural, sehingga mereka gunakan pondasi turap ini supaya didapatkan luasan sungai yang maksimal, tapi yang digunakan sebagai pembebasan area tanahnya tidak terlalu lebar. Juga untuk dinding dermaga, nah dinding dermaga ini bisa dipakai juga turap karena dikehendaki di depan dermaga tadi bisa untuk parkir atau berlabuh kapal. Nah, ini kan dibutuhkan juga ruang yang luas tegak lurus, nah sehingga digunakan turap. Atau pondasi langsung atau pondasi menerus. Nah, ini selain untuk lateral, misalkan timbunan lereng tadi ya, tebing sungai, juga dia bisa untuk pondasi langsung dan pondasi menerus. Nah, ini kaitannya kalau nanti di atasnya ini dikombinasikan dengan dinding penahan tanah. Nah, di bawahnya bisa dengan turapnya, atasnya nanti dikombinasikan, di capping tadi, diberikan balok, dan atasnya bisa dikonstruksi juga dinding penahan tanah. Juga ini banyak dipakai di basement-basement. Nah, ini biasanya teman-teman kalau gedung bertingkat, nah itu untuk lantai parkirnya ya yang di bawah, itu adalah menggunakan basement. Nah, basement ini biasanya karena dindingnya tegak dan juga keterbatasan dengan
misalkan berhimpitan dengan gedung sebelah. Nah, makanya digunakannya adalah sistemnya biasanya menggunakan turap ini. Nah, ini beberapa contoh aplikasi pondasi turap atau sipel di bangunan sipil. Oke, saya lanjutkan. Keuntungannya apa menggunakan turap tadi ya? Yaitu pekerjaan konstruksi praktis. Nah, ini maksudnya turap ini dibandingkan bila kita misalkan menggunakan dinding penahan tanah yang kita harus ngecor di lokasi, rangkai besinya, kemudian casting baru kita cor. Nah, ini kan cukup waktunya lama. Nah, ini dianggapnya turap ini karena biasanya bentuknya adalah precast, baik itu beton maupun yang materialnya nanti ada baja, sehingga pekerjaannya bisa cukup praktis. Kemudian waktu pelaksanaan juga lebih cepat, nah karena tinggal dipancangkan sampai dengan kedalaman atau elevasi rencananya. Oke, karena ringannya konstruksi, maka ini juga lebih efektif terhadap gempa. Nah, karena kalau kita bandingkan dinding penahan tanah dengan sipel ini, dia bebannya lebih atau beratnya lebih ringan. Sehingga kalau lebih ringan memang karena beban gempa itu biasanya kan efek beban gempa itu kan percepatan tanah dasar dikalikan dengan massa bangunan. Nah, kalau bangunannya lebih ringan, nah sehingga diharapkan dia nanti akan lebih efektif terhadap gaya gempa yang terjadi. Berbeda dengan kalau kita menggunakan dinding penahan tanah beton bertulang, misalkan seperti itu. Kemudian lebih mudah didesain untuk berbagai macam kondisi tanah. Nah, bisa tanah pasir atau tanah granuler, tanah kohesif juga bisa menggunakan ini, baik yang dia terendam air ataupun yang tidak terendam air. Nah, ini yang kelima, tanpa mengeringkan daerah kerja. Nah, kalau dia daerahnya terendam air, asal alat kita bisa masuk dengan baik menggunakan yang roda ataupun kalau di sungai biasanya malah menggunakan ponton. Ponton yang dimodifikasi di atasnya adalah alat pemancangnya atau krennya. Nah, dengan seperti itu kita tetap bisa melaksanakan dinding penahan tanah atau turap ini tanpa kita harus mengeringkan daerah kerja. Justru malah biasanya turap ini dipakainya untuk cover dam. Cover dam itu apa? Yaitu seperti dam atau perlindungan sementara di area kerja karena adanya efek air. Misalkan kita bangun pondasi atau pilar di tengah sungai. Nah, kita berikan turap-turap ini, kita susun untuk melindungi daerah kita, sehingga kalau sudah kita cover atau kita dam, tanah digali dan air dipompa keluar, nah kita bisa bekerja di dalam lokasi itu, sehingga ini cukup menguntungkan. Oke, dari jenis-jenisnya ini dibagi, apabila ditinjau dari jenis materialnya, ini dikenal beberapa tipe turap. Salah satu atau contohnya turap kayu, turap beton, turap baja, dan mungkin nanti ada jenis turap yang lain kalau memang ada misalkan komposit antara baja dan beton dan lain sebagainya. Kemudian dari jenis konstruksinya ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe yang cantilever. Cantilever itu dia berarti berdiri bebas, yang jepit hanya tanah di bagian bawah. Dan tipe angkur. Nah, tipe angkur ini selain dijepit di bagian bawah, nanti di atasnya, di kepingnya atau di kepalanya itu diikatkan terhadap suatu angkur ke dalam tanah, sehingga dia kalau cantilever panjang bebasnya cukup tinggi. Nah, kalau dengan diangkur ini panjang bebasnya nanti bisa menjadi lebih kecil, sehingga materialnya juga nanti bisa lebih efektif, tidak perlu yang tebal-tebal misalkan seperti itu, atau kedalamannya bisa menjadi lebih berlipat dibandingkan yang cantilever. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang tipe pertama itu untuk jenisnya dari tipe atau jenis materialnya yaitu turap kayu. Nah, turap kayu ini biasanya digunakan pada konstruksi yang tidak permanen. Nah, misalkan apa? Ya seperti tadi, kalau misalkan di daerah kering ya, itu bisa menggunakan bangunan turap kayu ini untuk cover dam saat kita gali pondasi. Itu maksudnya supaya misalkan seperti ini kita ingin gali pondasi di dalam ini. Nah, karena kalau kita harus open cut, nah open cut itu adalah galian terbuka, maka luasannya cukup besar yang harus kita akomodir. Nah, itu bisa kita menggunakan salah satunya misalkan turap kayu. Memang ini kedalamannya harus ditentukan karena tidak boleh terlalu dalam untuk konstruksi kayu ini.
Nah, kayu ini juga bisa kalau memang tidak mampu gitu ya untuk cantilever, ini kan sistem cantilever nih, di mana tinggi bebasnya antara garis galian sampai ujung atas dari tanahnya, muka tanah. Nah, bisa dilakukan kalau memang dia sistemnya untuk cover dam galian, bisa dijepit atau dia digunakan balok untuk menahan dari sisi kiri dan kanan, sehingga kalau tipenya seperti ini dimungkinkan tingginya ini bisa cukup dalam karena dia distressing atau diperkaku di beberapa kedalaman. Nah, ini tipe-tipe kalau yang jenis kayu, nah nanti bisa penggunaannya seperti ini. Yang harus diperhatikan apa? Karena ini sifatnya tidak permanen. Nah, kalau digunakan untuk permanen maka harus diperhatikan keawetan bahannya, karena kayu ini cenderungnya kalau di posisi dia terendam air selamanya sih sebenarnya awet, tapi ketika seperti ini dia ada kadang terendam, kadang tidak, terkena paparan sinar matahari, maka dia cepat lapuk. Nah, ini harus diperhatikan. Keuntungannya apa? Ya ini biasanya bahannya mudah untuk dicari. Nah, murah ini kadang belum tentu juga, kalau kualitasnya yang baik, nah belum tentu dia lebih murah. Nah, ini harus kita perhatikan juga, tapi ini cukup mudah digunakan atau didapatkan. Nah, kekurangannya adalah tadi keawetan dari strukturnya atau kayunya itu sendiri, sehingga perlu diperhatikan. Nah, bentuknya seperti apa? Ini bisa berupa hanya papan kayu yang disusun arah memanjang ke sana, atau balok-balok kayu dikombinasikan papan kayu gabungan seperti ini. Ini untuk mendapatkan tebal yang lebih, sehingga nanti kekuatannya juga bisa lebih dan mendapatkan efek dia terkunci antara turap satu dengan yang lainnya. Ini bisa juga gabungan seperti ini. Atau hanya papan yang diberikan suatu takian. Ini sebenarnya fungsinya adalah sama, supaya dia bekerja secara bersama-sama. Atau di spin digunakan penjepit, misalkan ini baja tulangan. Nah, baja tulangan itu bisa dimodifikasi untuk menjepitkan atau menggabungkan antara turap satu dengan lainnya, sehingga kalau sistemnya sudah tergabung, dia bekerja bersama-sama, tentu saja akan lebih kuat. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya yaitu jenis material kedua, turap beton. Nah, ini biasanya digunakan pada konstruksi yang lebih permanen dan konstruksi besar yang kompleks. Nah, ini bisa sudah digunakan. Nah, ini biasanya turap beton ini adalah precast atau pracetak di pabrik yang bisa kita gunakan. Nah, keuntungan dari pemakaian jenis ini, nah ini dinding ini bisa dibuatnya di pabrik, atau memang kalau di lokasi memungkinkan bisa juga dicor di situ, dan sehingga nantinya pada saat konstruksi ini kita tinggal melaksanakan. Ibaratnya tidak ada perlu tenggang waktu pemesanan dan pengangkutan kalau memang dilakukan di lokasi itu. Tapi kalau kita lakukan di luar dari konstruksi, kita pesan dari pabrik, nah ini harus dipertimbangkan adalah waktunya tadi, waktu tenggangnya ketika kita mau melaksanakan, dia harus diberikan jeda. Atau misalkan kita ingin melaksanakan, nah dia kan ada umur betonnya, ada pengangkutannya, nah ini harus kita perhatikan. Kerugiannya apa? Nah, ini karena beton ini kadang dalam handling, dalam pengangkutan, transportasi gitu, kadang ada suatu retak, gumpal, dan lain sebagainya. Ini cenderungnya ketika dipancangkan, nantinya biasanya terjadi kebocoran-kebocoran dari akibat tadi, misalkan betonnya tadi yang sudah retak ataupun gumpal dan lain sebagainya. Nah, ini bentuknya bisa seperti ini, bisa tipis seperti ini, dan tidak ada takiannya gitu ya, atau memang diberikan takian sehingga dia bisa menyatu antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini kenapa diberikan bentuk seperti ini, bagian bawahnya tidak diberikan lurus, ini sebenarnya ada fungsinya. Jadi nanti teman-teman kalau mancang itu kan dari sisi, misalkan ini ya, satu sisi ini dipancangkan terlebih dahulu, baru disusulkan sisi sebelahnya. Nah, atau yang misalkan titik pertama adalah yang titik kiri ini, nanti dipancangkan baru titik berikutnya. Nah, ini ketika dimasukkan di titik pertama sudah masuk, ketika titik kedua dimasukkan dengan adanya takian yang arahnya adalah semacam miring
ini akan secara otomatis ketika digetarkan, nanti ini metodenya adalah dengan digetarkan ya. Nah ini akan tanah ini mendesak dia ke arah kiri, sehingga nanti dia akan secara otomatis mepet ke bagian turap pertama kali yang dipancang tadi. Begitu seterusnya. Sehingga takian ini fungsinya adalah selain dia nanti ketika mempermudah dimasukkan karena runcing, juga dia akan memberikan tekanan ke arah kiri, sehingga nanti akan menekan dari posisi turap pertama sehingga dia menjadi rapat. Nah, juga nantinya di atasnya ini misalkan sudah selesai satu kesatuan, ini biasanya dicor dengan menggunakan balok keping atau kepala supaya nantinya di sini menjadi satu kesatuan antara turap satu dan lainnya. Ketika menahan beban lateral atau beban horizontal, dia bisa bekerja dengan bersama-sama. Nah, kenapa ini diberikan balok keping atau balok pengunci tadi? Oke, saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya, jenis materialnya adalah turap baja. Nah, ini juga digunakan untuk bangunan permanen dan konstruksi yang kompleks. Kelebihannya apa? Dibandingkan dengan beton dan kayu tadi, terutama beton, dia lebih ringan. Dan juga nanti pelaksanaannya dia akan lebih mudah. Karena memang ini lebih istilahnya dari segi barangnya mungkin sampai lapangan tidak pecah dan sebagainya, lebih ringan sehingga lebih mudah dilaksanakan. Mungkin yang kelebihan lainnya adalah dia bisa dibongkar pasang. Maksudnya misalkan cover dam menggunakan ini, ketika kita pancangkan terus nanti selesai karena pekerjaan sementara mau kita bongkar cover dam itu bisa. Kalau dengan baja ini kita cabut, dia tidak rusak materialnya. Tapi kalau dengan beton itu hanya sekali pancang, ketika kita cabut biasanya betonnya adalah patah atau retak atau rusak. Nah, itu salah satu kelebihan juga dari yang baja ini. Kerugiannya apa? Atau kelemahannya yaitu tenggang waktu pemesanan. Nah, kadang ini di pabrikasi tidak tersedia, makanya kita harus pesan misalkan dari supplier atau dari pabrik, ini butuh waktu pemesanan jika jumlahnya cukup banyak, ini harus diperhatikan. Kemudian juga korosi. Nah, ini rawan korosi juga dibandingkan dengan beton tadi kalau di lokasi di tepi laut atau untuk dermaga gitu ya, atau di jembatan, sehingga perlu pencegahan. Nah, ini pencegahannya bisa digunakan cat anti karat ataupun dengan cathodic protection. Nah, ini saya jelaskan sedikit cathodic protection apa. Ini suatu perlindungan untuk korosi di mana caranya adalah kita mengorbankan suatu barang. Barang ini namanya anoda. Anoda ini mempunyai arus listrik plus positif. Nah, nanti korosi ini yang seharusnya menyerang besi-besi ini atau baja ini, dia akan, karena ini anoda korban namanya, jadi ini anoda korban, ini dikorbankan karena potensialnya cukup tinggi, dia akan menyerap korosi di sini. Nah, ini dipasangkan misalkan di beberapa titik dari seatbelt kita, sehingga kalau ada korosi nanti yang diserang bukan besinya, tapi nanti yang diserang terlebih dahulu adalah anoda korban ini. Nah, nanti kalau ini sudah rusak bisa kita ganti dan lain sebagainya, itu untuk memperpanjang atau mencegah korosi dari baja turap kita. Nah, tanpa diberikan ini biasanya nanti si korosi akan menyerang ke baja. Nah, dengan adanya ini, anoda korban ini nanti yang terserang pertama kali korosinya adalah anoda korban. Nah, anodanya nanti bisa kita ganti secara berkala. Nah, ini memang kelemahan baja adalah korosi, salah satunya penanganannya dengan seperti ini. Bentuknya juga macam-macam. Untuk tipe baja ini ada yang bentuknya Z, ada U, ada I. Tipe-tipe penguncinya pun juga bermacam-macam. Misalkan tadi yang U, ini penguncinya bisa seperti ini. Atau yang misalkan bentuknya box atau yang kotak gitu juga penguncinya macam-macam. Nah, ini memang lebih fleksibel kalau yang tipe turap baja dibandingkan yang beton. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa contoh penggunaan. Ya, ini misalkan turap kayu nih digunakan misalkan untuk perlindungan pada saat tebing jalan mau diuruk gitu ya. Nah, ini biasanya ini adalah sementara saja. Nah, ini harus diperhatikan nanti ketika memang konstruksinya nantinya sudah dibangun di atasnya, ternyata ini sudah tidak berfungsi lagi. Nah, seperti apa perlindungan? Mungkin di balik belakang ini nanti diberikan
semacam bisa bronjong ataupun perkuatan yang lain, sehingga ketika ini misalkan rusak, nah ini tidak lagi konstruksi kita longsor ke arah kanan ini, karena ini sifatnya adalah sementara. Misalkan untuk pondasi juga bisa, pondasi jembatan untuk jadi cover dam sementara, nah ini bisa digunakan. Nah yang beton ini contohnya ini digunakan di tebing sungai. Nah tebing sungai ini juga bisa digunakan baik beton maupun baja. Dia dipancangkannya, ada air, nggak perlu dikeringkan. Nah nanti dipancangkan satu demi satu sampai kedalaman rencana. Nah ini dengan adanya takian yang miring tadi ya, ini bisa rapat. Nah seperti ini. Nah nanti ini dipotong sesuai rencana kita elevasinya, baru di atasnya ini dicor dengan balok pengaku tadi, capping. Nah ini yang sistemnya kalau dia memang tidak ada angkur. Nah kalau ada angkur nanti biasanya di cappingnya atau di bawahnya capping itu nanti diikatkan angkur ke dalam. Nah ini yang baja juga sama, bisa digunakan untuk misalkan perlindungan tebing lereng dari jalan atau untuk basement, ini juga bisa. Bedanya hanya kalau baja ini lebih tipis gitu ya, dan juga nanti harus diproteksi terhadap korosi. Oke, saya lanjutkan. Nah, bila tidak ada faktor ekonomi dalam artian tidak ada batasan terhadap efektivitas penggunaan dana dan keterpaksaan jenis bahan, ini sebaiknya pemakaian turap itu bisa memilih yang tipe baja. Alasannya apa? Karena dia lebih tahan saat ini di driving stress ini adalah ketika dipancangkan atau digetarkan untuk dia supaya masuk, itu cenderungnya dia materialnya tidak cepat rusak. Nah, kalau beton ini kalau kita mancangnya terlalu keras ataupun sudah sampai tanah keras kita paksakan, kadang dia hancur atau retak. Nah kalau baja ini cenderungnya nanti sampai tanah keras pun mungkin dia masih tidak apa-apa. Oke, penampangnya lebih tipis tadi sehingga lebih gampang dilaksanakan. Dapat digunakan berkali-kali karena ketika dipancangkan untuk cover dam sementara, nanti misalkan pekerjaan sudah selesai dibongkar, material tadi lebih tahan driving stress ini, tidak rusak, sehingga bisa digunakan di tempat yang lain. Panjang pel ini bisa ditambah atau dikurangi dengan mudah. Maksudnya kalau memang kelebihan gitu kita potong, nah potongannya ini kan bisa kita gunakan juga nanti di las dengan potongan yang lain bisa kita manfaatkan. Atau ditambah misalkan kurang panjang ya tinggal kita tambahkan di lapangan, misalkan di las seperti itu. Berbeda dengan beton tadi ketika kita pesan untuk rencana 10 meter ketika ternyata kurang 13 meter seperti itu, ya kita nggak bisa nambah atau menyambungkan beton. Kita harus order lagi dengan bahan yang baru. Oke. Kemudian dapat digunakan di bawah maupun atas air seperti tadi di sungai ya. Jadi dia bisa digunakan terendam air ataupun berada di atas permukaan air. Dapat disambung dengan mudah sehingga pekerjaan konstruksi dinding yang menerus lurus dapat diperoleh. Nah ini tadi karena kemudahan dan presisinya. Jadi presisinya itu penguncinya bisa lebih terkontrol sehingga nanti didapatkan hasil yang dinding yang menerus dan lurus. Kalau beton itu kadang antara takian satu dan lain karena gumpal dan lain sebagainya, nah kadang sering bergeser antara sheet pile satu dan lainnya. Nah kalau baja ini cenderungnya bisa kita atur untuk lebih lurus. Oke, saya lanjutkan. Nah, tipe-tipenya apa saja? Kalau di tipe turap baja ini ada tipe penampang U. Nah ini bentuknya U yang seperti ini ya. Nah ini yang tipe-tipe banyak kita jumpai U atau Z. Nah Z ini seperti ini dan ketika digabungkan nanti seperti ini. Jadi dia sebenarnya U tapi dipotong sehingga dia bentuknya menjadi seperti Z. Nah nanti ketika dipancangkan di lapangan ya seperti ini ketika didoblingkan. Nah U ini kalau di lapangan nanti ya tinggal dibalik U-nya sehingga bentuknya sheet pile-nya seperti ini. Juga ada tipe F. Nah tipe F di sini tidak ada contohnya. Ada yang tipe box, ada tipe strike. Nah ini strike ini yang lurus ya, kayak huruf I ini nanti tinggal digabungkan ke kiri kanan, nanti bisa untuk sheet pile. Atau yang pipa, yang seperti tadi kotak tadi ya itu pipa. Nah ini sistem penyambungannya juga macam-macam nih. Kalau yang di beton tadi kebanyakan takian seperti itu ya, antara
takian istilahnya male dan female gitu ya. Nah, kalau di baja bermacam-macam nih, ada yang tipenya yang seperti atas ini seperti jempol telunjuk. Nah, ini kan ada jempol dan telunjuk, nanti dia yang saling ikat satu dengan lainnya. Nah, ada juga yang bola dan keranjang, ini kan sistemnya bola, ada bulatan di tengah, terus nanti dia masuk ke keranjangnya ini. Nah, ini seperti ini juga bisa. Tipe-tipe dari connecting atau koneksinya bermacam-macam kalau yang baja. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau dari tipe berdasarkan jenis konstruksinya, tadi saya sampaikan ada cantilever dan yang tipe angkur. Nah, cantilever ini berarti dia adalah cenderung berdiri bebas tanpa ada yang menopang sisi atasnya, hanya jepitan tanah bawah saja. Sehingga ini konstruksinya lebih cocok untuk penahan berskala kecil. Kemudian juga untuk konstruksi di mana dia syarat displacementnya kecil. Jadi kalau dia berskala kecil, tingginya tidak terlalu ekstrim gitu ya, nanti lendutannya adalah kecilnya. Kalau lendutannya sudah cukup besar, displacementnya dia tidak direkomendasikan lagi karena nanti bisa terjadi longsor atau guling. Nah, kemudian tidak memerlukan ruang bebas yang terlalu besar di belakang konstruksi. Karena tadi tidak diperlukan angkur di belakangnya, sehingga kalau memang basement perumahan atau gedung gitu ya, di mana sebelahnya sudah lahan milik orang lain, nah ini bisa digunakan yang cantilever ini. Nah, sehingga tidak mengganggu. Tapi kalau misalkan belakangnya adalah ruang bebas, jalan kita masih ada, kita menggunakan ini ya bisa-bisa saja yang pakai angkur atau jangkar tadi. Ini biasanya untuk konstruksi sederhana gitu ya. Bisa juga kecuali bahan beton atau baja ini meskipun cantilever, dia bisa untuk konstruksi permanen yang cukup besar skalanya, itu juga bisa. Kemudian yang kedua adalah tipe angkur atau jangkar. Nah, ini digunakan biasanya memang untuk yang permanen dan kompleks, yaitu yang tinggi bebasnya cukup ekstrim. Dia harus tersedia ruang bebas di belakang konstruksi untuk nanam jangkarnya. Nah, ini harus diperhatikan kalau memang bukan lahan kita ya, jangan sampai kita desainnya pakai jangkar. Nanti ketika pemilik aslinya ingin menggunakan lahan tersebut, nah, jangkar kita jadi tidak berfungsi kembali, sehingga nanti dikhawatirkan karena desainnya pakai jangkar, ternyata jangkarnya dilepas, tidak lagi kuat. Dia sesuai dengan konstruksi untuk skala besar dan kedalaman galian yang juga cukup besar. Oke, ini dua jenis tipe berdasarkan strukturnya. Nah, ini kita lihat visualisasinya. Kalau tadi yang tipe cantilever, jadi memang yang diandalkan adalah tipe jepitan tanah di bawah dari dasar galian. Misalkan seperti ini ya. Jadi ini yang menjepit adalah di bawah ini, kedalaman D. Sedangkan H ini adalah kedalaman bebas, dia berarti adalah cantilever dari struktur kita. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau seperti ini nanti yang tidak diizinkan defleksi yang terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti yang kalah adalah bahan dari seat pile-nya. Bisa dia runtuh atau longsor seperti itu. Nah, kalau yang tipe angkur bedanya, nah tadi kita punya H dan D ini ya. D ini yang dijepit di bawah, H ini yang seharusnya cantilever. Nah, ini ditambahkan angkur, batang angkur di sini dan diangkurkan di sini. Sehingga di sini tidak lagi cantilever, tapi semacam ditahan dua sendi di sisi sini, sehingga nanti lendutannya pun jadi lebih kecil. Tapi harus diperhatikan apa? Batang angkur ini dan blok angkurnya harus ditanamkan di luar dari bidang gelincir. Nah, teman-teman mungkin sudah belajar di mekanika tanah terkait stabilitas lereng ya waktu itu. Nah, ini kan ada istilahnya bidang gelincir, misalkan kalau bentuknya lingkaran gitu ya, seperti ini. Kalau dia radial, atau kalau gelincirnya dia translasi, seperti ini. Nah, ini harus dipotong dan diletakkan jauh di belakang dari garis gelincir kita. Nah, kalau diletakkannya di garis gelincir kita ya sama saja dia tidak berfungsi. Mungkin itu harus diperhatikan oleh teman-teman. Mungkin saya lanjutkan dulu sampai akhir ini karena tinggal 2 slide, yaitu pelaksanaan dari pondasi turap. Di mana di sini biasanya alat-alatnya itu ya, kalau yang pakai crane yang untuk bentang-bentang atau kedalaman panjang tadi yang bisa sampai 25 meter gitu ya, baja atau beton, itu biasanya gunakan crane karena cukup berat.
Ada namanya vibrohammer. Nah, vibrohammer tuh ini teman-teman, jadi hammer yang bukan dipukul, tapi digetarkan ini. Dia karena ada sentrifugal di sini, ini alat yang berputar ini menimbulkan getaran sehingga seatbelt tadi cara masukkan ke dalam bukan dipukul. Kalau dipukul tentu saja akan melengkung atau rusak karena seatbelt perbandingan tinggi sama tebalnya sangat tipis sekali sehingga dia modelnya adalah digetarkan. Oke, nanti ada genset ini untuk menggetarkan dari vibrator dan juga untuk ngelas, mesin lasnya. Dan juga nanti ada manual katrol atau kalau memang ada crane di lapangan bisa pakai crane theodolit untuk pengukuran elevasinya dan kelurusannya dan alat bantu lain. Nah, bahannya bisa seatbelt, kalau baja ini ya, kawat las dan bantuan yang lain. Caranya gimana? Nah, ini tadi kita sudah melakukan analisis dan perhitungan terhadap seatbelt yang akan kita gunakan kedalamannya termasuk terhadap hasil soil investigasinya. Oke ya. Kemudian dilakukan pengukuran memancangannya dengan theodolit, posisinya di mana, kelurusannya seperti apa, ini harus dikontrol karena nanti mempengaruhi hasil. Oke. Terus penumpukan dari seatbelt itu tidak direkomendasikan jauh. Kalau bisa didekatkan sehingga nanti tidak handlingnya bisa cepat dan tidak rusak dari seatbeltnya, juga nanti bisa meminimalkan alat yang lain. Misalkan kalau terlalu jauh kan harus ada crane service. Nah, kalau di dekat situ bisa dengan crane-nya dia sendiri sebagai pemancang bisa untuk mengambil juga. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lurus nanti dipasang gate wall. Gate wall ini nanti saya tunjukkan suatu pakai H-beam biasanya untuk menggait kita memancang supaya lurus. Nah, nanti lakukan pemancangan sesuai urutan yang ditentukan menggunakan flower crane tadi dan vibrohammer serta genset. Oke ya, seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini. Biasanya kita pengaturan posisi seatbelt dulu. Mana posisinya yang akan kita ukur tadi ya. Posisi tegaknya, posisi lurusnya, kiri kanan, dan sebagainya. Kita layoutnya pakai theodolit dan pengukuran tadi. Oke. Kemudian untuk memasang di awal gitu ya. Misalkan ini seatbeltnya baja. Nah, ini yang dinamakan guide post tadi atau guide wall tadi adalah semacam ini. Jadi ini H-beam yang dipancangkan terlebih dahulu ke dalam di 4 titik. Kemudian di sini ada UNP. UNP itu ya profil yang bentuknya U. Nah, ini sisi luarnya, sisi dalamnya bisa kita gunakan yang bagian datarnya. Sehingga ketika nanti kita ini dilaskan ke sini ya, sehingga nanti kita mancang ini posisinya bisa lurus, tidak mencong kiri, mencong kanan dan sebagainya. Nah, ini nanti setelah ini selesai dipindahkan ke sebelahnya lagi, begitu kontinu ya. Nah, ada yang perlu diperhatikan yaitu ketika pemancangan itu kalau bisa itu kita sisakan adalah 1 meter di atas elevasi rencana. Kenapa? Karena kalau nanti kita hubungkan pengait antara satu dengan lain dan sebelahnya diturunkan, itu biasanya dia ikut turun. Nah, karena memang posisi pancang ini kan kadang tidak sampai tanah keras karena memang yang dibutuhkan jepitannya sudah cukup. Sehingga bisa amblas pada saat dipancangkan di sebelahnya sehingga kita kasih 1 meter supaya untuk jagaan kalau nanti sebelahnya dipancang dia kalau memang terpancang cukup jauh amblasnya kita masih punya jagaan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Untuk tiang kedua yang dimaksud ini adalah kalau memang bentuknya seperti ini. Jadi kita mancang adalah posisi misalkan yang hitam dulu ini. Nah, ini biasanya kita pancangkan separuh, kita berikan tadi jarak jagaan 1 meter, baru yang sebelahnya dipancang lagi. Nah, seperti itu. Kalau sebelahnya sudah masuk, tidak sampai kedalaman sampai jauh, malah kita pancangkan sebelahnya lagi sampai kedalaman tertentu tadi. Disisakan 1 meter, baru nanti kita ulangi, kembali lagi yang kita pancangkan di tengah, kita turunkan. Karena kalau kita langsung menurunkan yang bentuknya seperti ini langsung diturunkan, nanti biasanya terjepit. Kecuali memang yang U. Nah, kalau yang U itu biasanya bisa langsung kita pancangkan 1, nanti sebelahnya kita sisakan 1 meter, sebelahnya dipancangkan lagi, dipancangkan dan berikutnya. Nah, nanti ini juga diulang lagi seperti saya sampaikan tadi sampai kedalaman rencana. Kalau memang kedalamannya ini kurang, tadi mungkin ada yang 1 meter, ada yang setengah meter. Nah, nanti diulang sampai selesai tahap akhirnya. Nah, itu prosesnya. Terus pengawasan mutu yang harus diperhatikan apa? Ini cenderungnya orang mancang seatbelt itu nanti akan selalu miring ke arah pemancangan, membentuk kipas tadi. Jadi bentuknya miring karena mungkin tadi ada yang istilahnya kita nggak lurus
waktu vibronya, getaran dari vibronya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau terjadi ketidakmiringan apa ya, ini sebaiknya secepatnya dikatrol, dikembalikan dulu baru nanti dipancangkan kembali ke bawah. Sehingga kalau nanti tidak kita katrol, tidak kita luruskan, nanti di segmen berikutnya pasti kesulitan dan nanti akan di bawahnya timbul lubang sehingga tidak efektif lagi kalau kita gunakan untuk kisdam seperti itu untuk menangkal air. Nah, ini catatan lagi, bila diinginkan daerah bebas dari galian struktur tadi maka digunakan yang sistem angkur. Nah, ini kalau free bisa tegak lurus dan galiannya bebas, kita bisa gunakan yang angkur. Alih-alih kita menggunakan yang bracing tadi. Nah, kalau bracing tadi kan menggunakan penahan antara kiri kanan sehingga mengganggu mungkin pada saat penggalian. Nah, ini kalau memang mau daerah galian bebas bisa menggunakan sistem angkur. Kemudian jika konstruksi seatbelt tadi di mana freestanding atau bebasnya cantilever tadi tidak kuat menahan geser dan guling akibat tanah aktif, maka ditambah dengan capping atau walling beam tadi, plus bisa juga dipadukan dengan angkur. Oke ya. Terus bila pada kaki seatbelt terdapat lapisan impermeable atau clay yang tidak cukup menahan tekanan air, nah ini kalau kita seatbelt nanti menembus clay itu, maka airnya bisa saja merembes ke atas dengan bertekanan sehingga nanti terjadi peristiwa quicksand. Nah, quicksand ini teman-teman kalau lihat film biasanya ada pasir hisap ya. Nah, pasir hisap itu sebenarnya kan pasir yang ada di permukaan itu terkena efek air yang merembes tadi dari lapisan impermeable clay ini ke atas. Sehingga karena ada pancaran air itu, pasir itu yang seharusnya merapat satu dengan lain karena tertambah air seperti tercampur gitu, dia efeknya malah menghisap jadinya. Nah, untuk menghindari itu maka bisa digunakan pressure relief well, yaitu sumber pelepasan tekanan di sisi-sisi kiri dari setel. Nah, kalau terlalu dalam itu bisa juga untuk memperkecil tekanan air, nanti seatbelt itu diperdalam supaya dia tidak terangkat ke atas. Nah, atau nanti terjadi quicksand tadi, ya ini seatbeltnya bisa diperpanjang lagi. Nah, ini perlunya pendidikan tanah untuk mengetahui lapisan impermeable dan posisi muka air tanahnya. Oke, mungkin demikian teman-teman penjelasan saya terkait dengan turap. Ini cukup panjang, memang materinya cukup padat sehingga ini waktunya juga